Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly membebaskan 300 narapidana kasus korupsi dinilai sebagai akal-akalan semata. Komentar negatif muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari YLBHI dan ICW. Napi koruptor dinilai mendapat fasilitas tinggal di kamar terisolasi, berbeda dengan napi kasus kriminal lainnya. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan menuai beragam kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkumham memanfaatkan situasi krisis. ICW menghitung sejak dilantiknya Yasona Laoly sebagai Menkumham 2014 lalu, sudah 3 kali rencana revisi digulirkan di tahun 2016, 2017, dan terakhir tahun 2019. Materi yang direvisi diantaranya aturan remisi bagi terpidana khusus termasuk koruptor. Pada PP nomor 99 tahun 2012, koruptor baru dapat remisi jika bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kasus dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Pembebasan napi korupsi menjadi akal-akalan karena jumlahnya sangat kecil dibanding kasus kejahatan lain. Data Kemenkumham tahun 2018 dari 248.690 narapidana yang tersangkut kasus korupsi hanya 4.552 atau 1,8%. Physical distancing juga sudah diberlakukan pada napi korupsi yang tinggal sendirian di dalam setiap selnya. Apakah sebenarnya rencana dari revisi PP nomor 99 2012 itu memang menyesuaikan gitu dengan kondisi pandemi COVID yang ada sekarang, atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan begitu dari Kementerian Hukum dan HAM? Kami menduga ini hanya akal-akalan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mencari hukum yang tepat agar upaya revisi PP 99 2012 tersebut. Seberapa jauh begitu untuk para napi koruptor ataupun tersangka korupsi ini mendapatkan haknya, utamanya dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bang? Sebenarnya terpidana kasus korupsi itu boleh diberikan remisi dan bebas bersyarat dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan membayar uang pengganti, uang yang dinikmati hasil korupsi, atau kemudian dia menjadi kolaborator. Senin 30 Maret silam, Menkumham telah menandatangani keputusan pembebasan 30.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan yang mencapai 270.000 orang dinilai terlalu padat. Apalagi kapasitasnya hanya 130.000. Masih mempertimbangkan nih lagi bagaimana nih caranya. Terus kemudian seperti pesan daripada beliau-beliau anggota DPR, bagaimana dengan mereka-mereka kelompok rentan. Ada ibu-ibu yang punya bayi, menyusui, hamil. Bagaimana yang sangat rentan adalah lansia. Nah, 60 tahun ke atas bagaimana? Terus bagaimana yang sakit kronis atau sakit bawaan yang kemudian lewat saja corona langsung bisa kesamber itu. Nah, itu. Terus yang difabel atau disabilitas. Nah, pengertian Pak Sesdijenpas adalah yang sepanjang hari itu narapidana memang membutuhkan bantuan dari petugas 24 jam setiap hari. Nah, itu sedang dipertimbangkan ini, kan begitu, sedang dipertimbangkan gitu ya. Dan apa namanya tadi penyampaian Pak Menteri memang coba akan disampaikan di ratas nanti. Kalau memang dari apa namanya anggota DPR seperti itu arahannya dari ratas itu baru kita kemudian tindak lanjuti. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai merevisi PP 99 tahun 2012 untuk napi kasus korupsi dengan alasan pandemi tidak tepat. Jumlah terpidana kasus korupsi tidak signifikan dibanding terpidana narkoba yang menghuni lebih dari 60% lapas dan rutan. Sebenarnya kalaupun memang itu nggak pakai PP 99, ketika Kumham ada indikatornya, itu bisa kita melalui mekanisme lain gitu. Dan pun kalau misal menilai dari nanti indikator yang ditentukan itu kan sesuai dengan indikatornya masing-masing, bukan tindak pidananya. Misalnya, dan nggak semua kemudian bisa dipukul rata kan, semua korupsi keluar. Ada pula korupsi yang terlalu tingkat kejahatannya terlalu dinilai tidak tepat gitu, dinilai tidak tepat untuk dikeluarkan.
Untuk mengatasi masalah lapas dan rutan, ICJR mengusulkan penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, menggunakan mekanisme lain dalam pemenjaraan. Contohnya, kasus narkoba menggunakan pendekatan rehabilitasi dibanding hukuman kurungan, atau jika ada dampak ekonomi, bisa dilakukan penerapan denda. Tim Liputan Transmedia.